Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. El, kamu ada butuh sesuatu? Tanya Jasmine saat baru pulang kuliah dan menghampiri Ella di dalam kamar. Sepertinya tidak, aku hanya ingin tidur. Tapi mataku tidak mau diajak merem, keluh Ella menghela nafasnya berat. Bagaimana kalau kita menonton film? Celetuk Jasmine dengan senyum bahagia. Ia baru teringat tadi saat di kampus ia diberikan pinjam sebuah film terbaru dari temannya. Nonton apa? Tanya Ella. Entahlah, tapi katanya sih bagus. Nih, lihat covernya. Jasmine mengeluarkan sebuah kaset DVD dari dalam tasnya dan memberikannya pada Ella. Tampan bukan? Imbuhnya sambil menaik turunkan alisnya. Lumayan, tapi lebih tampan kakak kamu, ucap Ella terkekeh. Dasar bucin, cibir Jasmine. Tapi ya sudahlah, daripada bosen, sok silakan diputar. Jasmine pun langsung beranjak dari duduknya, mencari-cari remote dan mulai memasukkan kasetnya. Setelah memastikan siap, ia pun kembali ke sofa di mana tempatnya duduk tadi dengan Ella. 20 menit putaran awal, Ella dan Jasmine dibuat kagum dan baper oleh tokoh laki-laki dan perempuannya. Hingga di menit 40, Ella dan Jasmine langsung menelan salivanya dengan susah. Tak jarang juga, Ella dan Jasmine saling menatap dan menggelengkan kepala. Namun, walau begitu, keduanya masih serius menonton film tersebut. Film yang sedari awalnya begitu romantis dan membuatnya sedikit tertawa karena kelucuannya, kini malah semakin panas dan semakin membuat keduanya menegang tak karuan. "Jas, kenapa filmnya seperti itu?" tanya Ella dengan nafas berat. "Aku tidak tahu, El. Kamu lihat sendiri judul dan covernya. Bagus, romantis, dan ada komedi juga. Aku pikir bisa buat menghibur kamu. Tapi, Jasmine langsung menjerit dan menutup matanya dengan bantal saat melihat adegan di film tersebut. El, matiin filmnya," seru Jasmine masih enggan menatap layar besar di depannya. Namun Ella justru terkekeh melihat reaksi Jasmine. Ia pun akhirnya menambah volume suaranya hingga membuat Jasmine semakin ketakutan. "El, matiin woi," teriaknya lagi karena kini suara-suara laknat itu semakin menggema di dalam kamar Ella. Lagian kenapa kamu mengajakku menonton film seperti ini? Ella justru semakin tertawa dan terhibur melihat reaksi Jasmine yang kini semakin meringkuk di bawah bantal. Tok tok tok. Mendengar suara pintu diketuk, seketika membuat Ella dan Jasmine saling pandang. Mereka pun langsung kocar-kacir mencari remote TV yang entah sudah menghilang kemana. "Tadi kan sama kamu," kata Jasmine dengan mata yang terus meneliti sekitar. "Iya, tadi aku bawa, bahkan aku pakai untuk menaikkan volume, tapi sekarang kemana?" tanya Ella semakin panik saat mendengar suara ketukan semakin terdengar. "Ella, di mana?" seru Jasmine terus mencari, namun tak juga mereka temukan. Ella yang merasa risih mendengar suara ketukan pintu yang tak henti pun akhirnya memilih berjalan menuju pintu dan membukanya. Sementara Jasmine masih terus mencari di mana remote berada. Ceklek, glek. Tubuh Ella langsung menegang saat membuka pintu dan melihat dua laki-laki berwajah datar tepat berada di depannya. Ditambah suara yang terus keluar dari televisi membuat kedua laki-laki itu pun mengerutkan dahinya menatap Ella. Bukan aku," kata Ella panik. Ia segera berjalan ke arah Jasmine dan mencari kabel untuk mencabutnya. Namun belum sempat ia menemukan kabel itu, suara itu menghilang diiringi dengan layar televisi yang sudah padam.
Jadi ini yang kamu lakukan di dalam kamar tanpa aku? Tanya Steve dengan suara beratnya. Bukan aku, itu tadi Jasmine yang mengajak nonton, jawab Ella sedikit gugup. Ia tidak berani untuk mengangkat wajahnya. Sedari tadi ia hanya menunduk sambil meremas ujung bajunya. Malu, itulah yang dirasakan Ella saat ini. Bagaimana bisa suaminya memergoki dirinya di dalam kamar sedang menonton film biru, dan juga ia menonton bersama Jasmine yang notabene-nya adik iparnya belum menikah. Tidak seharusnya ia menonton seperti itu, sungguh memalukan, batin Ella. Kak, aku juga tidak tahu mengapa filmnya jadi biru begitu. Tadi tuh temen Jasmine nawarin, katanya bagus dan bisa bikin senang. Lagi pula covernya juga nggak ada unsur film biru. Noh, covernya juga pria tampan. Jadi kan aku pikir bisa untuk menghibur Ella. Jelas Jasmine sedikit cemberut. Ah, jadi kamu ingin menonton pria tampan begitu? Tanya Steve penuh penekanan. Bukan aku, tapi Jasmine, seru Ella. Tadi kita berdua menikmati film itu, jadi jangan limpahin semuanya padaku sendiri, gerutu Jasmine. Jasmine, bisa diem gak sih? Iyain aja, bisik Ella menatap Jasmine. Aku tidak menyangka kalau kamu tidak ingin aku temani di kamar dan selalu bilang ingin sendiri. Rupanya agar kamu bisa menonton film seperti itu. Baiklah, lanjutkan keinginan kamu, ucap Steve dengan wajah datarnya. Ia pun bangkit dari sofa dan berniat keluar kamar. Namun dengan cepat Ella menahannya agar tidak pergi. Steve, bukan seperti itu, kata Ella menahan tangan Steve. Bukan seperti itu bagaimana? Film biru lebih kamu butuhkan daripada aku. Tidak apa, nanti akan aku belikan yang banyak kalau kau suka, biar kau bisa membandingkan milik beberapa pria, ujarnya datar. Ya, pekik Ella tiba-tiba. Aku sama sekali tidak berniat seperti itu. Ini semua gara-gara Jasmine, sahutnya tidak terima karena secara tidak langsung Steve mengatainya wanita mesum yang suka membandingkan milik beberapa pria. Sudahlah, Steve kembali hendak melanjutkan langkahnya, namun lagi-lagi Ella menahannya. Bahkan kini matanya sudah memerah menahan tangis. Duo JJ, silakan keluar, usir Ella menatap John dan Jasmine lalu menunjuk pintu. Kamu mengusirku? Tanya Jasmine tak percaya. John, tekan Steve memberikan kode. John pun yang sudah paham langsung mengangkat tubuh Jasmine dan membawanya keluar kamar. Tentu saja gadis itu memberontak dan terus memukul-mukul dada John. Namun bukan John namanya bila tidak bisa mengurus seorang Jasmine. Sementara itu, di dalam kamar itu kini terasa sangat hening dan sunyi. Steve dan Ella hanya menatap datar satu sama lain. Tidak ada yang mengeluarkan suara. Bahkan kini keduanya masih dalam posisi berdiri dan menatap satu sama lain. Steve, panggil Ella lirih. Capek, duduk dulu, kaki aku pegel, cicitnya pelan sambil menunduk. Menghela nafas berat, Steve pun akhirnya menuntun Ella agar kembali duduk di sofa. Keduanya duduk bersebelahan dengan kaki Ella yang diletakkan di atas paha Steve untuk ia pijat. Sementara Ella terus mengoceh menjelaskan bahwa dirinya tidak sengaja menonton film laknat tersebut. Sejujurnya Steve percaya dan tidak terlalu mempermasalahkannya. Namun saat melihat wajah Ella ketakutan dan seperti habis ketahuan mencuri, Steve pun memanfaatkannya untuk berpura-pura marah. Dan ternyata ia berhasil. Ella tidak menyuruhnya keluar kamar lagi dan itu bisa ia gunakan untuk bisa selalu berada di dalam kamar. Selamat tinggal kamar tamu, gumam Steve terkekeh dalam hati, namun wajahnya masih terlihat datar. Ia masih terlihat seperti marah, walau dalam hatinya ia sudah berjingkrak bahagia. Kita ngapain di sini? Tanya Jasmine yang sedari tadi hanya diam dan memperhatikan John. Setelah diusir dari dalam kamar,
Kini kedua manusia tersebut tengah memandangi kamar pasangan yang sedang dimabuk cinta. Baik Jasmine maupun John hanya diam dan menatap pintu dengan tatapan yang sulit dimengerti. Terlebih saat suara-suara adegan live begitu nyaring terdengar. Tanpa mengucap kata apapun, John pun seolah tersadar dan langsung pergi meninggalkan Jasmine, membuat gadis itu pun terkejut dan bergegas mengikuti laki-laki itu. "Kanebo kering, tunggu!" seru Jasmine mengejar langkah kaki John yang begitu lebar. "Jangan mengikutiku," ujar John tanpa menghentikan langkahnya. "Ini udah sore ya, aku rasa kamu juga tidak akan kembali ke kantor, jadi kau mau kemana? Aku tidak ada acara. Dan aku tidak keberatan kau ajak jalan sore," ucap Jasmine begitu saja dan tanpa permisi langsung masuk ke dalam mobil. "Saya mau pulang, jadi lebih baik Anda turun," kata John penuh penekanan. "Ya elah, gak usah sok. Buruan, ayo masuk, kita jalan. Jarang-jarang kan kamu pergi bersamaku, mumpung aku lagi baik dan gabut di rumah." "Turun!" John langsung membuka pintu mobil yang ditumpangi Jasmine dan menyuruhnya keluar. "Gak mau," kekeh Jasmine sambil bersedekap tangan di dada. "Aku mau ngapain di rumah? Mau mandorin yang lagi kerja di ranjang? Bila kamu mau, silakan," ujar John cuek dan tampak tak peduli. "Astaga John, mengapa kamu itu bisa sekaku ini sih? Tidak adakah rasa iba pada diriku yang malang ini? Walau sedikit saja," ucap Jasmine memelas. Sungguh kini dirinya ingin pergi sejauh mungkin, menghilangkan suara-suara yang terus terngiang di telinganya sejak tadi. "Tidak," jawab John datar. Kau itu sangat menyebalkan. Maka dari itu, silakan turun. Dasar kanebo kering, kurang air, kurang kasih sayang, makanya nggak peka," sungut Jasmine emosi. "Fine, gue keluar. Sono, pergi loh, pergi yang jauh sekalian," imbuhnya lalu segera turun. Brak! John pun langsung menutup pintu dan masuk ke dalam mobil sisi kanan. Sementara itu, Jasmine yang melihat John masuk dan tengah sibuk memasang sabuk pengaman, ia memanfaatkannya dengan langsung membuka pintu itu kembali dan naik begitu saja. Inilah kesalahan John, ia lupa mengunci pintu mobilnya. "Ayo jalan," kata Jasmine tanpa dosa dan langsung memasang sabuk pengamannya. "Astaga," desis John menghela nafasnya berat. Ia menatap Jasmine dengan begitu tajam. Sementara Jasmine tampak cuek dan tidak peduli. Ia memilih fokus dengan HP-nya. John pun tak punya pilihan lain. Ia terpaksa melajukan mobilnya, entah kemana, asal menjauh dari mansion Steve, karena dirinya juga masih terngiang dengan suara-suara dari putaran DVD dan juga video live Steve dan Ella. "Sit!" umpat John tiba-tiba dan memukul setirnya. "Kau ini kenapa sih?" tanya Jasmine ketus, namun John hanya diam dan tak menjawab pertanyaan Jasmine. "John, bolehkah aku bertanya?" Jawabnya cuek. "Kamu mau pulang ke apartemen, mau ya? Apakah sesakit itu, seperti yang dikatakan di artikel ini?" tanyanya sambil menunjukkan layar HP-nya pada John. Cit, suara mobil yang berhenti mendadak membuat Jasmine langsung terkejut dan kepalanya berhasil berciuman dengan dashboard mobil.